Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu-Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Jadi Bu-Ibu, terima kasih hari ini sudah kembali hadir dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang sudah biasa kita lakukan setiap bulan ya Bu. Baik, sebelum kita memulai acara kita hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu-ibu, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang modul 2, yaitu modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Bulan lalu kita sudah membahas bagaimana cara kita mengatur keuangan kita, yaitu menyeimbangkan ya Bu, antara pengeluaran dan penghasilan. Jangan sampai pengeluaran kita itu melebihi dari penghasilan kita. Biasanya kalau itu terjadi, biasanya ngutang ya Bu. Biasa berhutang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cermat meminjam dan menabung. Jadi hari ini kita akan belajar tentang memilih bagaimana cara kita memilih tempat berhutang ya Bu. Karena minggu kemarin bulan lalu kita sudah membahas bagaimana cara kita mengendalikan keuangan. Walaupun sudah kita kendalikan, biasanya masalah kekurangan itu pasti ada terjadi karena kita tidak tahu ya Bu. Biasanya ada saja kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang di luar rencana kita. Yang mau tidak mau, untuk mengatasi hal tersebut biasanya kita itu berhutang ya Bu. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, silakan ibu-ibu diskusi dulu. Biasanya silakan bentuk kelompok. Biasanya Ibu Ani, Ibu Indah itu biasanya silakan didiskusikan. Biasanya kalau meminjam cari tempat berhutang itu di mana? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Tadi sudah Ibu Ani jelaskan bahwasanya Ibu Ami biasanya kalau pinjam uang itu biasanya sama saudara ya Bu. Ada juga tadi Ibu Indah sama teman ya Bu. Ada juga tadi yang bilang pinjam di koperasi. Nah, jadi banyak sekali tempat kita meminjam. Tapi kita perlu perhatikan juga Bu, apa kelebihan tempat tersebut, apa kekurangannya. Jangan cuma pikir asal dapat uang, entah itu apa syaratnya kita nggak peduli, yang penting kita dapat uang. Itu jangan sampai Bu terjadi. Jadi sebelum kita pinjam uang, kita juga harus perhatikan ada kelebihan dan kekurangan tempat tersebut. Nah, ibu-ibu silakan perhatikan, di sini ada gambar, ada keterangan itu tempat meminjam. Nah, kita bahas dulu, ini ada sumber kita minjam itu di mana tempatnya Bu. Tadi ada Ibu bilang saudara. Nah, ada Bu di sini saudara. Kemudian ada lagi kelompok pinjam arisan, PKK, PKH. Kemudian ada lagi koperasi, tadi ada Ibu Indah sebut. Ini ada lagi Bu rentenir. Dan terakhir itu ada bank pasar. Jadi kalau kita sudah tahu Bu ya, tempat kita meminjam, itu ada lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu prosesnya Bu. Ketika kita butuh, kira-kira cepat nggak Bu? Cepat nggak kita dapat pinjaman tersebut? Kalau sama saudara biasanya, iya kalau lagi ada dia bisa beri. Tapi kalau lagi nggak ada, nggak bisa diberi. Jadi setelah sumber itu kita lihat prosesnya cepat atau mudah. Kemudian setelah kita tahu sumber dan proses tempat kita pinjam itu perlu jaminan atau tidak Bu, itu juga kita perlu perhatikan. Kemudian ada batas maksimal pinjaman. Misalkan kita bisa pinjam berapa gitu. Itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian kita perhatikan juga, selain kita bisa pinjam berapa, itu total pengembaliannya berapa. Jangan sampai total pengembalian itu banyak sekali dari yang kita pinjam. Itu kita akan rugi biasanya Bu. Kemudian ada lagi periode cara kita mengembalikan sesuai atau tidak dengan pendapatan kita. Jangan kita cuma tahu meminjam tapi tidak tahu cara mengembalikan. Itu jangan sampai terjadi Bu ya.
karena itu akan mendatangkan masalah baru bagi kita. Sampai di sini ibu-ibu ngerti belum? Ya, jadi selain tempat meminjam itu ada kelebihan, dia juga ada kekurangan, Bu. Jadi perlu kita perhatikan ya, Bu. Kita harus bandingkan, ya. Kita harus bandingkan dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan mentang-mentang kita dapat pinjaman, semau kita minjam berapa tanpa memikirkan bagaimana cara kita mengembalikan. Sesuaikan juga kita meminjam itu hanya untuk kebutuhan ya, Bu, bukan untuk keinginan. Karena kalau kita pinjam untuk keinginan, itu akan menyengsarakan kita sendiri ya, Bu. Karena kita pinjam bukan untuk yang sangat-sangat perlu. Di sini saya tegaskan sekali lagi bahwa ibu-ibu itu boleh berhutang, boleh, asal ibu kebutuhan untuk apa? Dipinjam itu untuk apa? Apa untuk kebutuhan atau keinginan ya, Bu? Jangan meminjam itu untuk keinginan, jangan sampai, Bu, karena itu akan mendatangkan masalah baru. Ya, Bu, bukan mengatasi masalah. Kemudian tadi kita juga sudah lihat ya, Bu, film pendek, cerita pendek itu tentang Ibu Lili yang kesulitan karena dia tidak cermat memilih tempat meminjam, bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah ya, Bu. Jadi dari film tersebut ibu-ibu bisa kan simpulkan apa yang bisa ibu simpulkan dari tontonan tersebut, bahwasanya memilih tempat meminjam itu sangat perlu ya, Bu. Ya, sangat perlu sekali. Jangan cuma berpikir yang penting saya dapat pinjaman, masalah ada kelebihan atau ada kekurangan itu tidak diperhatikan, jangan sampai. Karena kalau kita meminjam, kita juga harus berpikir, Bu, bagaimana cara kita membayar, ya. Jadi itu sangat-sangat penting, Bu. Kemudian ada satu langkah lagi yang harus kita mulai dari sekarang, biasakan menabung, Bu. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu tidak punya tabungan. Menabung tidak perlu banyak, Bu, asal rutin. Menabung juga jangan menunggu ada kelebihan, tapi menabung itu diutamakan, Bu. Karena apa? Karena dengan menabung kita bisa mengatasi masalah yang sewaktu-waktu datang, ya. Tidak mesti pinjam sana sini kalau kita punya tabungan. Jadi usahakan, utamakan menabung sejak dini ya, Bu. Sampaikan juga materi yang kita pelajari hari ini dengan suami di rumah. Jadi antara suami dengan istri bisa kerjasama, kita bisa menabung mulai sejak sekarang. Karena tabungan itu sangat-sangat berguna, Bu. Karena kita tidak tahu, Bu, besok-besok ada kebutuhan yang tiba-tiba datang, yang mau tidak mau harus kita selesaikan, sedangkan kita tidak punya uang. Jadi salah satunya terpaksa kita minjam, Bu. Jadi kalau kita punya tabungan ya, Bu, kita bisa dipakai untuk sewaktu-waktu bisa dipakai kalau kita punya tabungan. Jadi biasakan sejak sekarang kita mulai menabung. Sampai di sini paham, ibu-ibu? Paham. Kemudian selain dengan berhutang tadi, dengan menabung juga, Bu, itu jangan menunggu ada kelebihan uang. Menabung tadi sudah saya jelaskan bahwasanya menabung itu harus diutamakan. Tidak penting, Bu, berapa misalkan sehari itu harus tabung, tidak penting. Yang penting kita harus rutin menabung. Nah, jadi kesimpulan hari ini, selain tempat meminjam, kita harus perhatikan itu apa kelebihan dan kekurangan. Kemudian prosesnya bagaimana, kemudian ada lagi perlu jaminan kah, ada batas maksimal kah, ada bunganya, kemudian bagaimana cara mengembalikan. Jadi harus kita sesuaikan berapa pinjaman kita, sesuaikan dengan pendapatan kita, bagaimana cara kita mengembalikan. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan bulan depan. Jangan lupa sampaikan materi hari ini kepada suami dan boleh mulai hari ini kita praktekkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi insya Allah bulan depan.
Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.